Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih anak-anak? Semoga masih semangat ya. Nah, kembali lagi kita hari ini belajar tentang sejarah kebudayaan Islam. Nah, jadi misalkan minggu kemarin kita belajar tentang dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah. Nah, jadi kali ini kita belajar tentang perkembangan agama Islam nih, perkembangan agama Islam yang ada di Asia Tenggara. Nah, jadi apa sih Asia Tenggara? Maksudnya negara apa aja sih Bu gitu yang ada di Asia Tenggara. Nah, jadi yang termasuk Asia Tenggara itu banyak banget. Ada Malaysia, ada Brunei, ada Myanmar, ada Filipina, ada Vietnam. Itu termasuk dalam Asia Tenggara. Nah, kali ini pada pertemuan kali ini kita bakalan membahas beberapa negara aja karena nggak mungkin kan ya kita bahas. Dan sebelumnya Ibu mohon maaf juga, pada perkuliahan kita kali ini kita atau kalian cuma nonton video Ibu aja, tapi nanti di akhir video ini Ibu bakalan ngasih tugas ke kalian. Jadi kalian nanti ada tugas. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita bakalan membahas dua negara aja. Negara apa aja sih? Yaitu yang pertama negara Malaysia dan juga negara Brunei Darussalam. Nah, bagaimana sih gitu perkembangan agama Islam di dua negara ini? Nah, jadi Ibu harap kalian menonton video ini sampai habis ya, karena di akhir nanti bakalan ada tugas baik itu individu juga kelompok untuk kalian. Jadi selamat menikmati. Jadi masuk ke negara pertama yaitu negara Malaysia. Nah, Malaysia itu terletak di Semenanjung Malaka, Asia Tenggara. Nah, Malaysia ini mempunyai ibu kota yang bernama Kuala Lumpur, yang mempunyai luas wilayah itu yang sangat luas. Misalkan dikalikan itu 2 kali dari Pulau Jawa. Nah, itu luas wilayah negara Malaysia. Nah, untuk agama yang dianut oleh negara ini ada banyak sekali agama yang dianut, yaitu mayoritas itu beragama Islam yang mana berjumlah 53%, dan juga ada negara Buddha yang bernilai 17%, ada agama Konghucu yaitu 11%, dan agama Kristen ada 86%, dan juga agama Hindu itu berjumlah 7%. Nah, itu untuk agamanya yang mana mayoritas agama di sana yaitu agama Islam. Nah, setelah itu untuk bahasa resmi yang ada di Malaysia itu adalah bahasa Melayu, dan untuk jumlah masyarakat atau jumlah penduduk untuk negara Malaysia ini berkisar sekitar 22.229.040 jiwa orang. Nah, jadi banyak banget nih rakyat atau penduduk dari negara Malaysia ini, yang mana mayoritasnya agama Islam. Dengan jumlah penduduk yang sangat banyak tadi, nggak semua tuh mereka asli pribumi. Nah, jadi sebagian besar aja yang asli pribumi dari Malaysia, yaitu sekitar 61%. Sedangkan untuk penduduk lainnya itu berasal dari pendatang atau masyarakat pendatang, itu baik ada yang muslim dan juga ada non muslim. Nah, jadi untuk yang muslim itu ada banyak yang berasal dari Indonesia, biasanya seperti Minangkabau, Mandailing, Aceh, Banjar, Bugis. Nah, mereka yang datang ke Malaysia yang dari Indonesia itu biasanya beragama Islam. Ada juga misalkan dari Pakistan, dari Turki, dari Persia. Nah, pendatang-pendatang itu beragama Islam. Nah, sedangkan ada juga nih yang non muslim nih, yang bukan beragama Islam. Nah, biasanya pendatang itu dari Cina ataupun dari India. Nah, mayoritas yang beragama Islam yang di Malaysia itu mereka menganut Sunni dan bermazhab Syafi'i. Nah, untuk perkembangan, sebelum kita bahas perkembangan, kita bahas dulu nih bagaimana sih masuknya Islam ke Malaysia ini. Nah, jadi dalam perkembangan sejarahnya ada 3 teori yang dipercaya masuknya Islam ke Malaysia. Yang pertama, teori itu yang menyebutkan bahwa Islam itu datang langsung dari Arab atau Hadramaut. Yang kedua, Islam itu datang dari bangsa India atau Gujarat dan juga Malabar. Nah, ada juga di teori yang ketiga, yaitu Islam itu masuk ke Malaysia lewat Bangladesh. Nah, jadi ada 3 teori tadi yang mengatakan masuknya Islam ke Malaysia, yaitu dari Arab, dari India, dan juga dari Bangladesh.
kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu bagaimana sih Islam itu diterima atau berkembang di negara Malaysia ini. Nah, jadi ada dua teori yang berkembang bagaimana sih prosesnya gitu, yaitu ada pola yang biasa disebut dengan bottom up dan yang kedua yaitu top down. Nah, jadi kita bahas yang pertama dulu yaitu bottom up. Nah, jadi pola yang pertama itu Islam masuk itu di kalangan rakyat bawah terlebih dahulu atau rakyat lapisan bawah terlebih dahulu, baru menyebar dari masyarakat bawah, lapisan masyarakat bawah, lapisan bawah tadi baru naik ke lapisan atas atau ke lapisan elit atau bisa juga kita sebut di lapisan kerajaan. Nah, itu pola yang pertama, Islam masuk itu dari bawah baru naik ke atas. Itu bottom up. Selanjutnya ada bottom down. Nah, bottom down itu pola yang kedua yang mana Islam itu masuk dari atas, misalkan dari bangsawan atau dari lingkungan kerajaan dulu, menteri-menteri dulu, baru tuh mereka sosialisasikan, mereka sebarkan, mereka petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin ini petinggi ini sebarkan, barulah masuk ke rakyat lapisan bawah, misalkan kayak mereka pedagang, petani, nah gitu. Nah, jadi ada dua pola yaitu bottom up dan juga top down. Nah, selanjutnya bagaimana sih polanya gitu bisa berkembang. Nah, jadi pola dari dua pola itu kenapa bisa sangat berkembang agama Islam di Malaysia, karena hampir sama polanya seperti yang ada di Indonesia, itu adanya interaksi antara orang luar dan juga pribumi. Nah, interaksi orang luar biasanya mereka lewat jalur perdagangan. Nah, lewat jalur perdagangan inilah mereka banyak berinteraksi antara orang luar dan juga rakyat pribumi. Mereka berinteraksi itu banyak hal yang mereka bicarakan, banyak hal yang mereka tukar pikirkan, misalkan seperti sistem pemerintahan, sistem perekonomian, politik, sosial, dan di dalamnya termasuk juga agama. Nah, jadi mereka banyak berinteraksi sehingga menyebar. Nah, pola itu tidak cuma dipakai di zaman dulu, tapi juga sampai zaman sekarang mereka masih menggunakan pola itu gitu. Nah, jadi polanya yang paling terkenal yaitu pola lewat jalur perdagangan. Dua pola yang sudah ibu jelaskan tadi, ada satu pola yang masih dipakai sampai sekarang nih dan terlihat banget nih pengaruhnya gitu, yaitu pola dari top down tadi, yang mana diambil alih oleh kerajaan gitu, maksudnya diambil oleh para penguasa, para petinggi-petinggi, baru disosialisasikan ke bawah. Nah, itu berpengaruh banget gitu. Sebabnya kenapa? Karena penguasa atau pemerintah Malaysia sampai sekarang ini menjadikan Islam itu sebagai agama yang resmi, yang pertama, dan juga warisan undang-undang itu berisi tentang konsep-konsep Islam gitu. Nah, jadi dengan adanya Islamisasi yang ada di Malaysia itu, nah makin intens tuh para penyiar, para pendakwah yang dari Arab, dari Gujarat, tadi dari Bangladesh, itu makin intens tuh menyiarkan agama Islam kepada bangsa yang ada, kepada rakyat yang ada di Malaysia, sehingga sampai sekarang itu berkembang terus tuh populasi ataupun pengikut agama Islam itu makin banyak gitu di Malaysia. Artinya nih, salah satu bukti bahwa Islam ini sangat berkembang dengan pesat, sudah bangkit banget nih, yaitu seringnya diadakan kegiatan-kegiatan dakwah, kegiatan-kegiatan yang bercorakan Islam gitu. Salah satunya yaitu tilawatil Quran tingkat internasional, misalkan tingkat nasional, itu banyak banget tuh diadakan di situ. Banyak juga qori-qori'ah yang berasal dari negara-negara lain itu yang ikut memeriahkan lah acara tilawatil Quran tadi yang ada di negara Malaysia. Kita lanjut ya ke negara yang kedua, yaitu negara Brunei Darussalam. Nah, sejarah perkembangan Islam di Brunei Darussalam ini mulai berkembang dengan pesat sejak Kesultanan Syarif Ali itu diangkat menjadi sultan yang ketiga pada tahun 1425. Nah, beliau ini yaitu Sultan Syarif Ali ini merupakan ahlul bait dari keturunan cucu Rasulullah SAW. Nah, itu tuh sudah berkembang pesat tuh
berkembang pesat sudah agama Islam. Lanjut lagi berkembang lebih pesat lagi sejak para ulama, para dai itu pindah dari Selat Malaka itu pindah ke Brunei. Nah, pada saat itu Selat Malaka itu jatuh ke tangan Portugis sehingga para ahlul bait, para pendakwah, para dai itu pindah dari Selat Melaka pindah ke Brunei sehingga makin pesatlah perkembangan Islam pada waktu itu di Brunei Darussalam. Selanjutnya setelah Syarif Ali ini masuk lagi nih ke kesultanan yang kelima yaitu Sultan Bolkiah yang mana menambah kemajuan dan perkembangan Islam pada saat itu menjadi lebih real, menjadi lebih nyata gitu. Maksudnya lebih pesat lagi yaitu berkembangnya wilayah-wilayah yang di bawah kekuasaan Islam gitu. Misalkan seperti wilayah Suluk, Selandung, Kepulauan Sulu, Kepulauan Balabak, Banggi, Pulau Belambang dan banyak lagi pulau lainnya yang lebih luas lagi yang di bawah naungan Islam. Selanjutnya lebih berkembang lagi pada masa Sultan ke-9 yaitu Sultan Hasan yang mana pada saat ini Muslim di Brunei Darussalam memiliki institusi-institusi pemerintahan yang berlandaskan agama Islam dan juga melibatkan terus agama Islam dan juga memiliki peran penting dalam memandu atau dalam menjalankan pemerintahan. Nah, pada Sultan ke-9 Islam memiliki peran penting lah. Segala macam hal tentang pemerintahan itu dikaitkan dengan agama Islam terus. Nah gitu. Nah jadi di Kesultanan ketiga, kelima, ke-9 itu pesat banget perkembangannya. Salah satu upaya nih ya yang dilakukan oleh Sultan ke-9 ini yaitu Sultan Hasan ini yaitu melakukan penyempurnaan terhadap pemerintah yang mana membentuk Majelis Agama Islam atas dasar undang-undang dan juga Mahkamah Qadi yang di tahun 1995 yaitu berlandaskan dari agama Islam. Nah, majelis ini bertujuan atau berfungsi sebagai memberi nasihat kepada sultan dan juga kepada jajaran pemerintahan baik itu tentang masalah agama dan juga ideologi negara. Nah, dan juga dibentuk salah satu jabatan nih yaitu Jabhal Ehwal Agama yang mana bertugas untuk menyebarluaskan agama Islam baik itu di lingkungan kerajaan, pemerintahan, aparatnya maupun kepada masyarakat luas. Nah, yang mana pada masa Sultan Hasan ini beliau benar-benar mengupayakan gitu bagaimana supaya masyarakat yang ada ataupun penduduk Brunei itu menjadikan agama Islam sebagai pandangan hidupnya gitu. Untuk negara Brunei sendiri juga mereka bisa dikatakan merdeka secara Islam itu terjadi pada kesultanan yang ke-29 yaitu Sultan Halsanah Bolkiah Mu'izzuddin wad Daulah. Nah, kenapa mereka dikatakan merdeka secara Islam? Karena pada kesultanan sebelumnya itu fokus sultan sebelumnya itu tidak kepada agama Islam gitu. Cuman ada beberapa sultan aja yang emang fokus seperti yang udah Ibu sampaikan. Misalkan Sultan ketiga tadi kan, Sultan kelima, Sultan ke-9 dan ada beberapa sultan lainnya aja gitu yang emang benar-benar fokus ke agama Islam. Selebihnya mereka tidak terlalu fokus ke agama Islam dan juga ada banyak beberapa perebutan nih antara Brunei Darussalam dengan Britania Raya. Nah, yang benar-benar bebasnya yaitu yang seperti Ibu sampaikan di Kesultanan ke-29 yang mana mereka sudah bebas berekspresi dalam artian setelah Kesultanan 29 itu mereka bisa menggunakan konstitusi ataupun mahkamah qadi tadi ataupun seluruh perundangannya itu berlandaskan agama Islam, terus benar-benar fokus dengan masyarakatnya itu apapun yang mereka lakukan itu berlandaskan agama Islam gitu. Nah, itu mereka benar-benar bebas pada saat Kesultanan 29 dan setelahnya gitu. Nah, itu tadi penjelasan Ibu terkait dua negara yaitu negara Malaysia dan juga negara Brunei Darussalam.
Nah, untuk perkembangan Asia Tenggara, negara lainnya yang ada di Asia Tenggara, Ibu pengen kalian menjelaskan, Ibu pengen kalian mempresentasikannya. Jadi tugasnya ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Untuk pembagiannya setelah eh, Ibu menjelaskan video ini, setelah Ibu bagikan, nanti Ibu langsung bagikan kelompok-kelompoknya. Jadi tugas kelompok terlebih dahulu, kalian bakal dibagi ke 3 kelompok, yaitu kelompok yang pertama kalian menjelaskan perkembangan Islam di negara Filipina, kelompok kedua menjelaskan perkembangan Islam di negara Vietnam, dan yang ketiga kalian menjelaskan di negara Myanmar. Nah, itu tugas kelompoknya. Untuk tugas individu, kalian bakalan mengisi link form yang ada Ibu bagikan. Nah, itu tugas individu, kalian isi sesuai dengan pilihan yang ada di form tersebut. Nah, jadi mungkin itu saja penjelasan dari Ibu terkait dua tadi. Ingat ya, ada tugas kelompok dan juga tugas individu, jangan lupa dikerjakan. Minggu depan semoga kita bisa bertemu melalui Meet, tidak melalui video seperti ini gitu. Nah, jadi silakan simak betul-betul, benar-benar dan pahami penjelasan Ibu kali ini. Mohon maaf atas keterbatasannya. Semoga kalian tetap semangat menjalani penjelasan Ibu ya. Semoga bisa ada ilmu yang kalian tangkap gitu. Nah, jadi mungkin itu saja dari Ibu. Salah hilap mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.